Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad dengan NIM 415 saya mengambil dataset 5 Indian diabetes. Yang pertama, CPMK 411. Dataset yang saya gunakan adalah 5 Indian diabetes yang diambil dari Sisters Kegel. Dataset ini berisi data medis wanita keturunan Pima Indian dengan total 768 baris data dan 9 kolom dataset. 9 kolom dataset ini berbentuk CSV dan bersifat numerik sehingga mudah dianalisis dengan metode statistik maupun algoritma klasifikasi. Tujuan saya menggunakan dataset ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kemungkinan seorang menderita diabetes serta mempraktikkan penerapan analisis statistik, visualisasi data, dan model regresi sederhana. Untuk CPMK 412, missing value-nya pada dataset tim Indian diabetes ditemukan beberapa nilai nol seperti pada kolom glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, dan BMI. Nilai 0 ini diinterpretasikan sebagai missing value atau data hilang, hingga langkah penanganan yang saya lakukan adalah mengganti nilai 0 dengan nilai median. Dari setiap kolom tersebut menggunakan fungsi simple imputer dari library scikit-learn. Dengan cara ini distribusi data tetap stabil dan tidak terganggu oleh nilai ekstrim. Ini untuk sebelum nilai missingnya masih ada, ini setelah missingnya diselesaikan. Untuk encoding data kategorikal pada dataset ini semua kolom bersifat numerik sehingga tidak diperlukan encoding tambahan seperti label encoder atau one-hot encoding. Untuk normalisasi data numerik, selanjutnya dilakukan normalisasi pada semua fitur numerik menggunakan standar scalar agar data berada dalam skala yang sama. Hal ini penting karena perbedaan satuan antar fitur dapat menyebabkan model regresi atau klasifikasi bias terhadap fitur dengan nilai lebih besar. Ini nilainya setelah di standar scalar. Lalu untuk CPMK 3.11, analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui ukuran, pemusatan, dan penyebaran data pada setiap variabel dalam dataset 5 Indian diabetes. Ukuran yang dihitung meliputi mean atau rata-rata, median, modus, paling sering muncul, variance, dan standar deviasi. Ini untuk nilai mean, median, modus, variance, dan standar deviasinya. Lalu untuk CPMK 3.1.3 atau uji hipotesis. Nah, pada hipotesis ini saya membandingkan rata-rata kadar glukosa antara dua kelompok, yaitu kelompok 1 individu yang tidak menderita diabetes atau outputnya 0, dan kelompok 2 individu yang menderita diabetes dengan outcome 1. Ini hasil. Ini kesimpulannya terdapat perbedaan rata-rata glukos yang signifikan antara kelompok. Lalu pada CPMK 4.2.1 ini grafik scatter plot untuk melihat antara body mass index dan glukosa dengan warna yang berbeda untuk masing-masing outcome. 0 itu untuk tidak diabetes dan 1 untuk diabetes. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa sebagian besar individu dengan nilai glukos tinggi dengan badan massa indeks tinggi termasuk dalam kelompok outcome 1. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan positif antar kadar glukosa dan indeks massa
tubuh terhadap risiko diabetes. Untuk grafik barnya ini, grafik batang digunakan untuk menampilkan perbandingan rata-rata kadar glukosa antara dua kelompok. Terlihat bahwa kelompok penderita diabetes memiliki rata-rata glukosa jauh lebih tinggi dibandingkan non-diabetes. Visualisasi ini memperkuat hasil uji hipotesis sebelumnya yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan antar kelompok. Lalu untuk heat map, ini menampilkan tingkat hubungan antara semua fitur dalam dataset. Warna merah menunjukkan korelasi positif kuat, sedangkan warna biru menunjukkan korelasi negatif. Dari heat map ini terlihat bahwa variabel glukosa memiliki korelasi paling tinggi terhadap outcome, diikuti oleh badan massa indeks dan age. Hal ini berarti semakin tinggi nilai pada ketiga fitur tersebut, semakin besar kemungkinan individu tersebut terdiagnosis diabetes. Untuk CPMK 6.1 di sini ada grafik sebar. Ini menampilkan hubungan antara variabel badan massa indeks dengan glukosa menggunakan model regresi linear sederhana. Pada titik biru mewakili data uji, yaitu nilai asli dari badan massa indeks dan glukosa pada sebagian data yang tidak digunakan saat pelatihan model. Untuk garis merah menunjukkan hasil prediksi model regresi linear terhadap hubungan kedua variabel tersebut. Terlihat bahwa garis regresi memiliki kemiringan positif, artinya semakin tinggi nilai badan massa indeks, maka cenderung semakin tinggi pula nilai glukosa. Hubungan ini bersifat linear positif, meskipun tidak terlalu kuat karena sebaran data masih cukup menyebar di sekitar garis. Selanjutnya untuk CPMK 7.1, kesimpulannya data ini menyoroti tingginya kadar glukosa dan glukosa pada kelompok penderita diabetes dibandingkan dengan kelompok non-diabetes. Terdapat pola hubungan yang kuat antara kadar glukosa, badan massa indeks, dan umur terhadap kemungkinan seorang menderita diabetes. Nilai korelasi yang positif menunjukkan bahwa semakin tinggi badan massa indeks dan kadar glukosa, semakin tinggi pula peluang terjadinya diabetes. Namun hubungan ini tidak sepenuhnya linear, yang berarti terdapat faktor lain seperti pola makan, aktivitas fisik, dan faktor keturunan yang juga berperan. Model regresi linear sederhana menunjukkan hubungan positif moderat antara BMI dan glukosa, menandakan bahwa kenaikan indeks massa tubuh cenderung diikuti dengan peningkatan kadar gula darah. Meskipun demikian, nilai R kuadrat sebesar 0,47 mengindikasikan bahwa model ini belum sepenuhnya menjelaskan variasi data, sehingga diperlukan pendekatan model prediksi yang lebih kompleks seperti logistic regression atau random forest untuk meningkatkan akurasi prediksi dan pemahaman terhadap faktor-faktor penyebab diabetes. Baik, sekian, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.